Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya sebagai koordinator pendidikan kewarganegaraan ingin menyampaikan kepada adik-adik semua terkait kontrak perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di tahun ajaran 2022-2023. Adapun kontrak perkuliahan tersebut kita akan lihat. Penyampaian kontrak perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini perlu diperhatikan, dicermati oleh adik-adik mahasiswa baru. Tapi sebelum ke sana, izinkan saya menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru angkatan 2022 bersama Sivitas Akademika Universitas Pajajaran. Berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 84 Tahun 2020 menyatakan bahwa adanya pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib kurikulum di perguruan tinggi atau kita kenal dengan MKWK. Nah, apa saja mata kuliah tersebut? Yang pertama adalah agama, lalu yang kedua adalah Pancasila, ketiga pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Kita mengetahui bahwa MKWK yang kita sebutkan tadi, mata kuliah wajib kurikulum ini berfungsi untuk membentuk watak keadaban mahasiswa yang bermartabat. Yang mana penyelenggaraan MKWK di perguruan tinggi harus mengandung muatan aktual dan kontekstual. Nah, bahwa penyelenggaraan MKWK di perguruan tinggi harus mengandung muatan aktual dan juga kontekstual. Maka dari itu penting sekali tampaknya saya menyampaikan kepada adik semua terkait penjelasan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, yaitu di tahap persiapan bersama atau kita kenal dengan nama PPP. Pendidikan kewarganegaraan yang 2 SKS ini dilaksanakan secara asinkronus, yaitu pelaksanaan berupa perkuliahan melalui LMS atau Learning Management System, yaitu LINK Unpad dengan nanti course pendidikan kewarganegaraan, yang mana semua materi akan tersimpan di sana. Nah, kalau melihat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, bagaimana memberikan pemahaman terkait Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir adalah bagaimana implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, dalam konteks ini bahwa ideologi dari filosofi Pancasila dalam topik-topik kewarganegaraan bagaimana harus terwujud dalam bentuk gagasan dan juga aksi nyata. Nah, mungkin nanti kita akan bahas keterkaitannya dengan mata kuliah yang lain, terutama mata kuliah OKK, olah kreativitas dan kewirausahaan. Ketika bicara mengenai masalah kontrak perkuliahan, adik-adik mahasiswa pasti akan melihat apa saja sih di dalam kontrak kuliah tersebut. Yang pertama, saya sampaikan tadi bahwa semua materi akan tersimpan di LMS LINK Unpad dan juga ada penugasan yang dimana penugasan itu akan terintegrasikan di dalam kegiatan ataupun aksi sosial di mata kuliah OKK. Dalam rangkaian kontrak perkuliahan, bahwa di sini ada penugasan dan juga penilaian. Penugasan nanti kita akan lihat dari komponen penilaian, yang dimana akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemampuan kontekstualisasi yang dimana sebanyak 40%, lalu sikap sebesar 35%, dan penguasaan pengetahuan sebesar 20%. Nah, untuk kemampuan kontekstualisasi 40%, di mana penugasan tersebut ada di dalam atau terintegrasi di dalam mata kuliah OKK. Sedangkan untuk penilaian sikap 35% ini diperoleh dari aktivitas adik-adik mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan OKK. Yang dimana nanti fasilitator akan menilai adik-adik mahasiswa dalam beraktivitas dengan teman-teman dan juga dalam pelaksanaan aksi sosial. Dan yang terakhir, penguasaan pengetahuan sebesar 25% diperoleh dari mana? Yaitu pelaksanaan kuis yang dilaksanakan setiap minggu, yaitu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Silakan adik-adik mahasiswa memilih waktu kapan yang kira-kira dapat mengerjakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kuis sendiri, kami memberikan kesempatan kepada adik-adik sebanyak 3 kali,
dan juga ada semacam batas ataupun nilai yang harus ditempuh yaitu 85 untuk kelulusan. Sedangkan UTS dilaksanakan pada saat pertengahan semester dan kira-kira pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-15. Baik, selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan perkuliahannya, yaitu pengajaran tadi disampaikan berupa asinkronus, ya, bahan ajarnya sudah semua tersimpan di LMS 2004, course-nya Pendidikan Kewarganegaraan, dan perkuliahannya jelas, semua adalah ada di mahasiswa dapat mengakses kapanpun waktunya untuk bisa menerima informasi. Ya, pertama bahan materinya bisa ada di mahasiswa download, baca, dan juga ada di mahasiswa bisa melihat beberapa video ya dari para subject matter expert ya, dan juga ada penilaian-penilaian yang memang perlu diperhatikan. Silakan kunjungi LMS 2004. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa metode pengajarannya berupa asinkronus, ya, yaitu di mana pembelajaran mandiri, ada di mahasiswa silakan, dimanapun, kapanpun bisa mengakses link 4. Dan yang terakhir adalah terkait bahan ajar. Kami dan para koordinator MKWK ya, mengacu kepada surat edaran Dirjen Dermawan ini terkait bahan ajar ataupun bahan wajib ya, modul yang akan ada diterima, dan semua itu ada 10 pokok bahasan yang ada di mahasiswa harus dapat dipahami, dicermati, disikapi, dan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja terkait kontrak perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran terkait perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di satu semester ini, dan harapan kami semua sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat semuanya, dan juga yang terpenting adalah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah, kampus, ataupun di masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.